Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan lembar kerja proyek warganegara 3 atau LKBWN 3. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Flanika Widya Faresti dengan NIM L2190185, kelas D, mata kuliah Pancasila. Berikut merupakan langkah-langkahnya. Langkah pertama yaitu menentukan topik proyek. Memilih salah satu topik dari identifikasi masalah yang telah ditemukan untuk dijadikan topik proyek warganegara ini. Yang pertama, identifikasi masalah. Masih banyaknya masyarakat Indonesia yang lebih memilih produk luar negeri daripada produk dalam negeri. Kurangnya kesadaran dan kebanggaan masyarakat Indonesia terhadap produk-produk dalam negeri. 2. Topik yang dipilih. Memilih dan membeli produk lokal daripada luar. 3. Relevansi topik dengan bidang studi. Mencintai produk dalam negeri mencerminkan rasa cinta kita terhadap apa yang telah dibuahi oleh tangan-tangan dingin dari seorang yang terlahirkan di negeri kita tercinta ini. Dampak positif apabila kita mencintai produk dalam negeri, seperti semakin banyaknya lapangan pekerjaan, majunya level kreativitas anak bangsa, menurunkan tingkat kemiskinan, mensejahterakan ekonomi kerakyatan, dan mampu bersaing di tingkat nasional, internasional. Relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Adapun cinta pada produk bikinan anak negeri termasuk ke dalam pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengandung nilai-nilai seperti cinta tanah air, bangga akan kebudayaan bangsa, menjunjung tinggi persatuan, dan lain sebagainya. Jenis produk, poster membeli produk Indonesia. Langkah kedua, menentukan sumber informasi. Mencari sumber referensi yang relevan dan mendukung produk proyek warga negara yang akan dibuat. Sumber pertama yaitu buku yang berjudul Pemasaran Produk dan Merek. Aspek yang perlu diperhatikan adalah kualitas produk. Menurut American Society for Quality Control, kualitas adalah the loyalty of users and characteristic of a product or service that bears on its ability to satisfy given needs. Artinya keseluruhan ciri dan karakter dari sebuah produk atau jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang tersirat. Definisi ini merupakan pengertian kualitas yang berpusat pada konsumen, sehingga dapat dikatakan bahwa seorang penjual telah memberikan kualitas bila produk atau pelayanan penjual telah memenuhi atau melebihi harapan konsumen. Kualitas produk merupakan pemahaman bahwa produk yang ditawarkan oleh penjual mempunyai nilai jual yang lebih baik yang tidak dimiliki oleh produk pesaing. Oleh karena itu, perusahaan berusaha memfokuskan pada kualitas produk dan membandingkan dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan pesaing. Yang kedua, artikel jurnal. Jurnal yang berjudul Peningkatan Minat Pembelian Merek Lokal Melalui Consumer Ethnocentrism. Konsumen etnosentris cenderung bangga dengan merek simbol dan budaya nasionalisnya. Mereka meyakini bahwa membeli merek asing adalah tindakan keliru, karena dampak buruk pada perekonomian domestik menyebabkan terjadinya pengangguran dan sama sekali tidak patriotis. Konsumen semacam ini bahkan bersedia mengorbankan manfaat objektif seperti kualitas yang lebih baik, harga lebih murah, layanan yang lebih baik, demi menikmati manfaat psikologis dari mempertahankan komitmen nasionalisme dengan membeli produk lokal. Sebaliknya, konsumen non-etnosentris mengevaluasi merek asing secara lebih objektif tanpa pertimbangan spesifik atas faktor negara asalnya. Temuan menarik dari riset
Engel et al. Menunjukkan bahwa semakin parah krisis ekonomi yang dialami sebuah negara, semakin etnosentris konsumen di negara yang bersangkutan. Dalam riset tersebut, Indonesia merupakan negara yang paling etnosentris terhadap pembelian produk Amerika Serikat dan Jepang dibandingkan Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan juga Thailand. Sekitar 40-65% responden Indonesia menyatakan bakal mengurangi pembelian produk asing dan beralih ke merek lokal. Yang ketiga, media cetak yang bersumber dari kompas.com. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk membeli produk-produk dalam negeri. Hal itu disampaikan Jokowi saat pidato sidang tahunan MPR. Kita harus bangga terhadap produk Indonesia. Kita harus membeli produk dalam negeri, katanya. Ia menegaskan bahwa Indonesia harus memanfaatkan krisis yang terjadi di dunia sebagai momentum untuk melakukan lompatan. Namun Jokowi menekankan ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa tidak boleh dipertukarkan dengan kemajuan ekonomi. Kemajuan Indonesia harus berakar kuat pada ideologi Pancasila dan budaya bangsa. Yang keempat, media online. 3 alasan harus beli produk dalam negeri. Yang pertama, rasa bangga karena turut membantu perekonomian dalam negeri. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Hal ini dikarenakan semakin banyak juga tenaga kerja yang memproduksi produk tersebut. Dan yang ketiga, kamu turut membantu meningkatkan pendapatan negara. Kemudian yang kelima, peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa, atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 1 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 10 sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3291. Langkah ketiga, mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan produk proyek warga negara dari berbagai sumber. Mencintai produk dalam negeri mencerminkan rasa cinta kita terhadap apa yang telah dibuahi oleh tangan-tangan dingin dari seorang yang terlahirkan di negeri kita tercinta ini. Dampak positif apabila kita mencintai produk dalam negeri seperti semakin banyaknya lapangan pekerjaan, majunya level kreativitas anak bangsa, menurunkan tingkat kemiskinan, mensejahterakan ekonomi kerakyatan, dan mampu bersaing di tingkat nasional, internasional. Langkah keempat, menyusun kalimat. Menyusun kalimat berdasarkan referensi dan informasi yang telah dikumpulkan dan dirangkum. Di sini, saya membuat poster dengan judul Cintai Produk Lokal. Di dalam poster yang saya buat, terdapat kesimpulan, yaitu membuat gambar dengan menyertakan bendera Indonesia agar terlihat kecintaannya. Kemudian ada juga gambar tentang kerajinan di Indonesia yang merupakan produk lokal di negara kita. Langkah 5. Memilih aplikasi dan memilih desain. Memilih aplikasi yang mendukung dan memilih desain yang menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Di sini saya menggunakan aplikasi Canva. Di dalam aplikasi Canva terdapat template-template. Dan di dalam aplikasi ini kita juga bisa membuat template yang akan kita gunakan sendiri. Langkah 6. Membuat produk proyek warga negara. Masukkan kalimat yang sudah tersusun ke dalam poster dan kemudian mendesain dengan baik agar lebih menarik. Ini merupakan poster yang saya buat.
Baik, cukup sekian yang saya presentasikan pada kali ini. Bila ada salah pengucapan dan salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.